Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Hahaha, aku percaya padamu, ucap Chu Feng dan tertawa. Dan kemudian dia menambahkan, Songxi, aku sudah berkali-kali memberitahumu. Jika kamu menganggap aku teman, maka panggil saja aku Chu Feng. Tidak perlu memanggilku sebagai tuan. Itu akan menganggap aku sebagai orang luar, aku sangat tidak terbiasa dengan hal itu, ucap Chu Feng. Tapi bukankah tidak sopan bagiku untuk memanggil seorang ahli sepertimu dengan namanya? Balas Songxi dengan ragu-ragu. Namun, itu bisa dilihat dari ekspresi di matanya bahwa dia sepertinya sangat menantikannya. Dia berharap untuk benar-benar bisa memanggil Chu Feng dengan namanya saja. Dia merasa bahwa jika dia bisa memanggil Chu Feng dengan namanya, itu akan menjadi hal yang sangat terhormat untuk dilakukan, jika mengingat betapa lemahnya kultivasinya. Ikatan persaudaraan bukanlah sesuatu yang diukur dengan kekuatan kultivasi seseorang. Tapi sebaliknya, diukur dengan seberapa dekat kita satu sama lain. Dengan seberapa sopan kamu bertindak, kamu sama sekali tidak menganggap aku sebagai temanmu, kata Chu Feng. Tidak, itu bukan maksud aku sama sekali. Songxi buru-buru melambaikan tangannya. Kalau begitu, panggil saja aku Chu Feng, kata Chu Feng. Sangat baik, karena itu masalahnya, aku akan bersikap kasar. Chu Feng, hahaha, Songxi tertawa bodoh, dan itu adalah tawa yang sangat cemerlang. Dapat dilihat bahwa Songxi sangat senang. Meskipun dia lebih tua dari Chu Feng, tapi dia jauh lebih naif daripada Chu Feng. Karakternya persis seperti seorang anak kecil. Songxi, ambil ini. Jangan kembali bekerja untuk Zhao Mansion itu lagi, ucap Chu Feng sambil menyerahkan Songxi sebuah Cosmos Sack. Melalui percakapannya dengan Songxi selama beberapa hari terakhir, Chu Feng menemukan bahwa Songxi hanyalah pekerja harian di Mansion Zhao. Statusnya di Zhao Mansion sangat rendah, dan umumnya dia dipukuli, dimarahi, diintimidasi, dan dihina oleh orang lain. Jika bukan karena ibunya sakit parah dan membutuhkan obat-obatan berharga untuk mengobati penyakitnya, Songxi tidak akan terus tinggal di Mansion Zhao. Adapun hal-hal di dalam Cosmos Sack, itu semua sudah cukup untuk memungkinkan Songxi tidak perlu mengkhawatirkan kebutuhan dasar selama sisa hidupnya. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang masalah uang untuk sementara waktu. Ini terlalu berharga, ucap Songxi saat menerima Cosmos Sack dari Chu Feng. Setelah memeriksa isi Cosmos Sack, ekspresinya segera berubah. Dia sangat bersemangat, dia bahkan merasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan bersedia memberikannya Cosmos Sack yang begitu berharga, itu setelah mengenal satu sama lain hanya dalam waktu singkat. Karena kenyataan bahwa isi Cosmos Sack terlalu berharga, Songxi pun merasa sulit untuk menerimanya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menerima hadiah yang begitu berharga. Tapi sayangnya, dia juga sangat membutuhkan uang. Harta karun yang terkandung dalam Cosmos Sack Chu Feng yang diberikan kepadanya, itu hanya mirip dengan mengirimnya arang dalam cuaca bersalju. Jika dia memberitahu Chu Feng dia tidak ingin Cosmos Sack ini, dia pasti akan bohong. Aku sudah memberitahumu sejak awal, bahwa aku akan membalasmu atas bantuanmu. Itulah hadiahnya, kata Chu Feng. Tapi kan, hadiah ini terlalu banyak. Aku hanya memberi kamu beberapa arahan, dan bantuanku sama sekali tidak sebanding dengan hadiah ini, kata Songxi. Sudah terima saja, mungkin tidak layak untuk memberi orang lain sebanyak ini untuk bantuan mereka, tapi aku merasa layak untuk memberi kamu sebanyak itu untuk bantuan kamu, ucap Chu Feng sambil menepuk bahu Songxi. Songxi tiba-tiba terpana setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Dia hanya berhasil bereaksi lagi setelah waktu yang singkat berlalu, namun pada saat itu, matanya sudah basah. Chu Feng, aku belum pernah bertemu orang sebaik kamu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadamu, ucap Songxi. Songxi, jangan katakan lagi. Jika kamu ingin terus berbicara seperti ini, aku malah akan merasa bahwa kamu mencoba untuk menyanjungku. Chu Feng menepuk bahu Songxi dan berbicara sambil tersenyum. Hahaha, tidak, aku tidak berusaha menyanjungmu. Songxi tersenyum mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Kemudian, dia menyeka air mata yang akan mengalir dari matanya. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan sekarang? Songxi bertanya pada Chu Feng.
Dia merasa bahwa karena karakter agung seperti Chu Feng telah tiba di Great Chilio Cosm Upper Realm, dia pasti akan mencoba melepaskan kekuatannya. Kami akan ke rumahmu, kata Chu Feng. Apa? Kamu ingin pergi ke rumahku? Seru Song Si yang kaget. Terbukti, dia sangat terkejut oleh jawaban Chu Feng. Song Si, karena aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah temanku, itu berarti bahwa aku benar-benar mempertimbangkan kamu untuk menjadi temanku. Jadi, ibumu setara dengan menjadi ibuku juga. Karena dia jatuh sakit, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Kebetulan sekali aku adalah seorang spiritualis dunia. Aku pikir aku harus dapat membantumu dengan menyembuhkan penyakit ibumu, kata Chu Feng kepada Song Si. Chu Feng, jadi kamu berencana untuk pergi ke rumahku, itu karena kamu ingin membantuku menyembuhkan penyakit ibuku. Mata Song Si terbuka lebar, dan dia pun bertanya pada Chu Feng. Segera, kejutan yang tak tertandingi memenuhi matanya. Chu Feng mengangguk. Chu Feng, aku, pada saat itu, air mata mengalir di pipi Song Si. Ketika Chu Feng telah memberinya semua kekayaan itu sebelumnya, matanya hanya memerah. Namun setelah mengetahui bahwa Chu Feng berencana untuk pergi ke rumahnya, sehingga ia dapat secara pribadi membantunya menyembuhkan penyakit ibunya, Song Si pun tidak lagi dapat menahan emosinya. Itu sebagian karena digerakkan oleh Chu Feng, bahwa Song Si bereaksi seperti itu. Namun lebih dari apapun, itu karena Chu Feng mengatakan bahwa dia mungkin bisa membawa kelegaan atau bahkan menyembuhkan penyakit ibunya. Alasan mengapa Song Si memiliki reaksi yang sangat besar setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng adalah, itu karena ia adalah anak yang berbakti. Adapun Chu Feng, alasan mengapa ia memutuskan untuk memanggil Song Si sebagai saudaranya, meskipun mereka hanya orang asing yang bertemu satu sama lain belum lama ini adalah, karena Chu Feng sangat memikirkan karakter Song Si. Sebenarnya, Chu Feng tidak punya banyak teman. Namun semua orang yang bersedia berteman dengan Chu Feng, mereka adalah orang yang penuh kasih sayang dan benar. Sudah cukup, pria sejati seharusnya tidak mudah menangis. Apakah perlu untuk menangis? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng dan Song Si mulai melakukan perjalanan ke arah rumah Song Si. Mereka mulai melakukan perjalanan kembali ke arah asal mereka. Membantu Song Si menyembuhkan penyakit ibunya, itu hanyalah salah satu tujuan dari perjalanan Chu Feng ke rumah Song Si. Selain itu, Chu Feng ingin melihat Gunung Suci. Chu Feng merasa bahwa sangat mungkin, setelah apa yang dia temui di Stairway to Heaven menjadi buatan manusia. Jika Chu Feng ingin menyelidiki, Gunung Suci akan menjadi satu-satunya cara baginya untuk memulai penyelidikan. Bahkan Chu Feng merasa bahwa, Wang Qiang dan yang lainnya mungkin saja hadir di Gunung Suci juga. Namun demikian, Chu Feng tidak tahu bahwa dia saat ini sedang diikuti oleh dua orang. Dan yang paling penting adalah, kedua orang itu jauh lebih kuat dari Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Dalam perjalanan kembali, Chu Feng dan Song Si tidak mengatakan apa-apa. Setelah bepergian selama beberapa waktu, Chu Feng dan Song Si akhirnya tiba di rumah Song Si. Rumah Song Si terletak di gunung besar, dan gunung ini sangat dekat dengan Gunung Suci. Namun sementara Gunung Suci tidak memiliki jejak aktivitas manusia, tapi ada cukup banyak penduduk di gunung itu. Orang-orang itu semua bisa dianggap individu lemah di wilayah mereka. Semua yang memiliki kemampuan, pengaruh, dan juga kekuasaan, mereka semua telah pergi ke kota. Hanya orang-orang itu yang tetap tinggal di tempat itu. Meskipun orang-orang itu semua akan dianggap miskin di wilayah mereka, tapi mereka tidak tinggal di rumah lumpur atau pondok jerami. Meskipun rumah mereka tidak luas dan besar, tapi mereka semua sangat indah dan halus. Hal ini juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa lemahnya Song Si, dia masih ahli di tingkat martial ancestor. Selanjutnya, Song Si juga seorang spiritualis dunia. Dengan keahliannya sebagai seorang spiritualis dunia, dia tidak hanya akan mampu menciptakan rumah yang indah, tetapi dia bahkan mampu menciptakan istana besar tanpa masalah. Namun dari tempat tinggal sederhana yang merupakan rumah Song Si, itu juga terlihat bahwa Song Si pada dasarnya adalah manusia sederhana. Karena sebenarnya, Song Si adalah individu yang pekerja keras. Dia telah meninggalkan rumahnya untuk berkeliaran di dunia sebelumnya, dan mendapatkan cukup banyak kekayaan. Jika bukan karena penyakit ibunya, Song Si tidak akan kembali ke rumah dan menjadi sangat miskin.
Dia tidak akan jatuh begitu rendah untuk menjadi buruh harian di Mansion Zhao. Di rumah Song Si ada seorang wanita tua yang tertidur di tempat tidur. Dia memiliki rambut putih, dan wajah penuh keriput. Wanita tua itu adalah ibu Song Si. Chu Feng dan Song Si berdiri di depan tempat tidur. Chu Feng meletakkan tangannya di pergelangan tangan ibu Song Si dan dia saat ini mendiagnosis penyakitnya. Semakin banyak Chu Feng didiagnosis, maka alisnya semakin berkerut. Chu Feng, apakah penyakit ibuku bisa disembuhkan? Song Si bertanya pada Chu Feng, dan dia sangat gugup ketika mengajukan pertanyaan itu. Dia takut Chu Feng tidak akan bisa menangani penyakit ibunya. Jika itu masalahnya, dia tidak akan tahu siapa yang bisa menyembuhkan ibunya lagi. Setelah semua, dengan status yang dipegangnya, akan sangat sulit baginya untuk meminta seseorang yang lebih kuat dari Chu Feng untuk membantunya menyembuhkan ibunya. Kondisi ibumu memang agak rumit. Tapi sebenarnya, dia tidak sakit, namun dia telah diracuni. Lebih jauh lagi, karena racun telah lama tidak diobati, racun itu sudah menginvasi jiwanya, kata Chu Feng kepada Song Si. Apa? Sudah menginvasi jiwanya? Seru Song Si. Kulit Song Si segera berubah pucat setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Dan bahkan, dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia mulai bergerak mundur terus-menerus. Jika Chu Feng tidak mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Song Si sangat terkejut dan ketakutan ketika mendengar kondisi ibunya, sehingga kakinya menjadi lemah. Hal ini bisa dimengerti. Lagi pula, menginvasi jiwa seseorang sangatlah berbahaya. Song Si juga seorang spiritualis dunia, dan dia tahu betul betapa berbahayanya kondisi semacam itu. Dia merasa bahwa ibunya kemungkinannya tidak akan bisa hidup. Tidak peduli seberapa bagus obat yang dia dapatkan, maka itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebagai anak yang berbakti, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Kamu jangan panik. Meskipun racun ini agak sulit untuk ditangani, tapi jika kamu ingin memberi aku 1 hari, aku pasti dapat menghilangkannya, tambah Chu Feng. Benarkah? Chu Feng, kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan racun ibuku? Tanya Song Si. Ketidakpercayaan mengisi wajah pucat Song Si, itu setelah ia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, tapi dia masih merasa tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Percayalah kepadaku, ucapnya. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan seutas kekuatan spiritual yang seperti ular kecil mulai berputar di atas telapak tangannya. Ini, kekuatan spiritual tingkat abadi. Selain itu adalah tanda ular. Oh surga, kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah tanda ular. Song Si sekali lagi mengungkapkan keheranan setelah melihat kekuatan spiritual Chu Feng. Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Song Si secara langsung, dan dia hanya tersenyum dan mengangguk. Ini benar-benar hebat, sangat hebat. Aku benar-benar bertemu dengan seorang individu yang agung. Ibuku bisa diselamatkan sekarang, seru Song Si. Pada saat itu, ekspresi gembira memenuhi wajah Song Si. Dia begitu bersemangat dan emosional, sehingga matanya penuh dengan air mata. Justru karena dia juga seorang spiritualis dunia, dia tahu betul betapa kuatnya spiritual dunia jubah abadi tanda ular. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, ia pun menjadi yakin bahwa penyakit ibunya dapat diobati. Yakinlah, aku pasti bisa menyembuhkan ibumu. Hanya saja, kamu harus berpikir dengan benar tentang ini. Sekitar 3 tahun yang lalu, siapa yang bisa meracuni ibumu? Kata Chu Feng. Siapa ia? Chu Feng, mengapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Song Si yang bingung, dan dia juga terkejut dengan pertanyaan Chu Feng. Aku yakin racun yang memengaruhi ibumu masuk ke dalam tubuhnya, itu disebabkan oleh seseorang, kata Chu Feng. Itu disebabkan oleh seseorang, seru Song Si yang benar-benar terpana setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Benar sekali, itu disebabkan oleh seseorang. Seseorang meracuni ibumu dengan paksa, dan ibumu juga sangat menderita ketika racun itu masuk ke tubuhnya. Pikirkan tentang itu. 3 tahun lalu, ketika penyakit ibumu dimulai, apakah dia melakukan kontak dengan siapapun? Atau mungkin, pernahkah kamu menyinggung seseorang di masa lalu? Tanya Chu Feng. Chu Feng, apa jenis racunnya? Tanya Song Si. Aku juga tidak tahu nama racunnya. Namun yang jelas, racun ini tidak terlalu kuat. Ini adalah racun tipe pelumpuh.
Kalau tidak, ibumu tidak akan bisa terus hidup begitu lama. Hanya saja, terlepas dari racun macam apa itu, asalkan mencapai jiwa seseorang, maka itu akan menimbulkan bahaya fatal. Selain itu, kultivasi ibumu juga tidak tinggi. Jika ini terus berlanjut, aku yakin dia tidak akan bisa hidup selama setengah tahun lagi. Namun kamu juga tidak perlu khawatir, karena aku bisa menghilangkan racun ini. Aku dapat menjamin bahwa ibumu akan baik-baik saja. Hanya saja, akan butuh waktu baginya untuk bangun, kata Chu Feng. Pada saat itu, Song Si terdiam. Dia terkejut dengan kata-kata Chu Feng. Setelah lama berlalu, dia mengangkat kepalanya lagi dan bertanya. Apakah kamu benar-benar dapat menghilangkan racunnya? Tanya Song Si. Yakinlah, aku pasti bisa menghilangkan racun dari tubuh ibumu. Chu Feng menepuk bahu Song Si. Tampaknya dia takut bahwa Song Si masih merasa tidak nyaman, maka Chu Feng segera memulai proses detoksifikasi untuk ibu Song Si. Karena racun sudah mencapai jiwa ibu Song Si, itu akan memakan waktu tertentu untuk menghilangkannya, dan bahkan untuk Chu Feng. 1 hari adalah batas yang diberikan Chu Feng pada dirinya sendiri. Namun Chu Feng sebenarnya tidak menggunakan seluruh harinya sama sekali. Dia berhasil menghilangkan racun dari ibu Song Si sebelum mencapai batas waktunya sendiri. Hanya saja, meskipun racunnya sudah dihilangkan, tapi ibu Song Si masih tidak sadarkan diri. Chu Feng merasa perlu waktu, setidaknya 1 bulan bagi ibu Song Si untuk bangun. Ini juga alasan mengapa Chu Feng memberitahu Song Si untuk berpikir tentang siapa yang meracuni ibunya, dan tidak bertanya kepada ibunya siapa yang meracuni dia setelah dia bangun. Lagi pula, bahkan dengan perkiraan konservatif, akan membutuhkan waktu 1 bulan atau lebih bagi ibunya untuk bangun. Jadi jika mereka ingin menangkap pelakunya yang meracuni ibunya, maka akan lebih baik jika Song Si memikirkannya. Setelah mengeluarkan racun dari ibu Song Si, Chu Feng berencana untuk memberitahu Song Si tentang berita gembira ini. Saat itulah Chu Feng menemukan bahwa Song Si, yang telah berdiri di belakangnya telah menghilang. Chu Feng terlalu berkonsentrasi pada menghilangkan racun sebelumnya, dan tidak memperhatikan bahwa Song Si telah pergi. Chu Feng berjalan keluar dari kamar dan memeriksa sekelilingnya dengan mata surgawi. Namun sayangnya, dia masih tidak melihat tanda-tanda Song Si. Kemana dia pergi? Pikir Chu Feng. Chu Feng sedang merenungkan ketika dia menemukan bahwa pelayan wanita di keluarga Song Si berdiri di dekatnya. Pelayan perempuan itu adalah seorang wanita yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Meskipun dia telah hidup selama beberapa ratus tahun, tapi dia tidak memiliki penampilan seorang wanita tua berambut putih. Namun sebaliknya, dia memiliki penampilan seorang wanita parubaya. Pelayan perempuan itu adalah seseorang yang disewa Song Si. Dia telah mempekerjakannya terutama untuk merawat ibunya, dan kultivasinya juga sangat lemah. Dia bahkan bukan seorang ahli di ranah kaisar bela diri. Jika dia berada di alam bawah bela diri leluhur, maka kultivasinya akan sangat kuat. Namun di tempat seperti Great Chiliocosm Upper Realm, di mana bahkan orang-orang seperti Song Si yang merupakan ahli tingkat leluhur marsial berada di bawah hierarki kultivasi, maka orang bisa membayangkan betapa sulitnya keadaan wanita ini. Bagi orang-orang seperti dia, maka tidak ada kekuatan di alam atas Chiliocosm besar yang mau menerimanya. Jika dia mencoba untuk menjelajahi dunia sendirian, dia akan diintimidasi dan dihina oleh orang lain dimanapun dia pergi. Dia benar-benar seseorang tanpa status atau kekuatan. Namun demikian, karakter Song Si cukup bagus. Karena itulah, ia memperlakukan pelayan perempuan ini dengan sangat baik. Bahkan ketika Song Si kembali dengan Chu Feng, dia sengaja memperkenalkan pelayan wanita ini ke Chu Feng, dan namanya adalah Bibi Jing. Justru karena Song Si memperlakukannya dengan sangat baik, sehingga Chu Feng dapat mengatakan bahwa Bibi Jing ini sangat setia dan mengabdi pada keluarga Song. Paling tidak, dia sangat rajin dan penuh perhatian ketika merawat ibu Song Si. Dia adalah individu yang baik. Jika itu bukan karena perawatan teliti Bibi Jing, ibu Song Si mungkin tidak bisa terus hidup begitu lama. Pada saat itu, Bibi Jiang berdiri di dekatnya. Dia melirik Chu Feng dan segera menunduk. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak ragu-ragu. Chu Feng segera menyadari bahwa Bibi Jing mungkin ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia merasa bahwa dia mungkin tahu kemana Song Si pergi. Jadi, dia pun berjalan menuju Bibi Jing dan bertanya, "Bibi Jing, apakah kamu tahu kemana Song Si pergi?"
Tanya Chu Feng. Melihat Chu Feng menanyainya, Bibi Jing segera berjalan ke arah Chu Feng. Namun ketika dia telah mencapai jarak 10 meter darinya, dia segera berlutut. "Tuanku, kamu harus menyelamatkan tuan muda kami," seru Bibi Jing. Bahkan khawatir dan gelisah memenuhi wajahnya yang sudah tua. "Bibi Jing, tolong berdiri dulu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika Song Si mengalami masalah, aku pasti tidak akan menonton dengan tangan terlipat," ucap Chu Feng sambil membantu Bibi Jing kembali. "Tuanku, bagaimana aku bisa menjelaskan ini padamu?" ucap Bibi Jing yang panik, itu karena dia benar-benar terlalu khawatir. "Jangan panik, kamu bisa bicara pelan-pelan," kata Chu Feng. "Baiklah, aku akan berbicara." Bibi Jing menyesuaikan keadaan pikirannya dan cara berpikirnya. Kemudian, dia mulai memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. "Tuanku, ini yang terjadi. Tuan muda kami memiliki tunangan bernama Wang Lianzi. Wang Lianzi dan tuan muda kita telah saling kenal sejak kecil. Mereka bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil yang tumbuh bersama. Meskipun keluarga kami sama sekali tidak kaya, tapi kami lebih baik daripada keluarga Wang. Selama masa kecil mereka, kedua keluarga mengatur pernikahan mereka. Namun sayangnya, tuan muda kami telah menolak pernikahan sepanjang waktu. Dia bersikeras bahwa dia hanya menganggap Wang Lianzi sebagai adik perempuan, dan tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya. Namun sialnya, Wang Lianzi terus bertikai dengan tuan muda kita tanpa henti. Ini bahkan lebih besar setelah tuan muda meninggalkan rumah, dan mengumpulkan sejumlah kekayaan saat dia berada di luar. Wang Lianzi itu sebenarnya terlihat baik, dan ada banyak pria di wilayah itu yang ingin menikahinya. Namun sayangnya, Wang Lianzi selalu ingin menikah dengan tuan muda kita. Adapun tuan muda, setelah melihat bagaimana Wang Lianzi menunggunya begitu lama tanpa menikahi orang lain, dia memutuskan bahwa dia benar-benar tulus. Maka seiring waktu berlalu, dia mulai merasakan emosi untuknya juga. Saat itu, tuan muda ingin melakukan perjalanan jauh. Karena itulah, dia benar-benar tidak ingin menunda Wang Lianzi. Karena itu juga, dia pergi dan memberitahu Wang Lianzi apa yang dia rasakan. Tuan muda kami memberitahu Wang Lianzi bahwa ia tidak berencana untuk menikah dan memulai keluarga, itu sebelum mencapai ranah immortal sejati. Jika Wang Lianzi bersedia menunggunya, mereka berdua bisa bertunangan satu sama lain. Dia mengatakan kepadanya bahwa, begitu dia mencapai ranah True Immortal, dia pasti akan menganggapnya sebagai istrinya dengan megah. Wang Lianzi dengan senang hati menyetujuinya. Dengan begitu, kedua keluarga melakukan pernikahan. Setelah itu, tuan muda terus melakukan perjalanan dan berlatih dengan pahit. Adapun Wang Lianzi, dia sangat perhatian dan masuk akal. Dia sering datang dan menemani ibu tuan muda. Meskipun dia belum menikah dengan tuan muda, tapi dia tampaknya sudah menjadi menantu keluarga Song. Meskipun mereka berdua belum menikah, tapi mereka telah menjadi pasangan penuh kasih sayang yang terkenal di wilayah ini. Namun sejak ibu tuan muda jatuh sakit, tuan muda menghabiskan semua tabungannya untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memanjakan diri dalam berkultivasi karena hal itu, sehingga kultivasinya telah berhenti berkembang. Secara bertahap, Wang Lianzi mulai menjauh dari tuan muda. Tuan muda juga tidak melihat lebih jauh ke dalam masalah ini. Dan bahkan, dia belum pernah menunjukkan minat terhadap hal itu. Jika Wang Lianzi tidak datang untuk mencari tuan muda tidak akan pernah pergi dan menemukannya juga. Namun belum lama ini, Wang Lianzi membawa sekelompok orang bersamanya, dan datang untuk mengatakan bahwa mereka ingin memutuskan pertunangan pernikahan. Ternyata Wang Lianzi ditemukan oleh tuan keluarga Ouyang, dan tuan keluarga Ouyang itu ingin menjadikannya selir. Setelah itu Wang Lianzi menemukan seseorang dengan kekuatan, dan dia tidak berencana untuk bersama dengan tuan muda kita lagi. Hanya pada saat itulah tuan muda menemukan bahwa Wang Lianzi tidak pernah serius baginya sejak awal. Dia hanya terus berselisih dengannya tanpa henti, itu karena dia sangat memikirkan prospek masa depannya. Namun begitu dia merasa bahwa prospek tuan muda di masa depan terbatas, dia pun segera mengasingkan dirinya dari tuan muda. Setelah dia menemukan seorang pria yang dia rasa lebih baik daripada tuan muda, dia segera memutuskan hubungannya dengan tuan muda tanpa ragu sedikit pun. Mengetahui kabar itu, tuan muda berkecil hati dan putus asa. Namun dia tidak terus-menerus merapikan dirinya dalam hal itu. Tapi sebaliknya, dia langsung setuju dengan Wang Lianzi dan mengakhiri pertunangan mereka.
Sejak hari itulah, Tuan Muda tidak pernah pergi untuk mencari Wang Lianzi. Aku berpikir bahwa Tuan Muda benar-benar telah melupakannya. Namun hari ini, Tuan Muda tiba-tiba berlari ke arah keluarga Ouyang. Aku mendengar bahwa hari ini adalah hari ketika tuan tua keluarga Ouyang akan menikah dengan Wang Lianzi, dan menjadikannya sebagai selirnya. Aku pikir Tuan Muda pasti tidak dapat menahan amarahnya dan pergi mencari Wang Lianzi. Namun sayangnya, keluarga Ouyang sangat terkenal di wilayah ini. Ini terutama berlaku untuk tuan keluarga Ouyang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhao Manshan. Jika Tuan Muda berani pergi dan membuat kekacauan di pernikahan tuan keluarga Ouyang, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Ketika Bibi Jing mencapai titik ini dalam ceritanya, air mata sudah menutupi wajahnya. Itu dapat dilihat bahwa meskipun dia hanya seorang pelayan untuk keluarga Song, tapi dia sangat setia pada Song Si. Paling tidak, dia menganggap Song Si sebagai kerabatnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu khawatir. Bibi Jing, apakah kamu tahu di mana keluarga Ouyang berada? Tanya Chu Feng. Bibi Jing mengangguk berulang kali. Dan kemudian, dia berlutut di hadapan Chu Feng lagi dan mulai bersujud kepadanya. Tuanku, kamu pasti harus menyelamatkan tuan muda kita. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan tuan muda kami, ucap Bibi Jing. Bibi Jing, jangan menangis lagi. Chu Feng membantu Bibi Jing kembali, dan dia berkata, tunjukkan padaku jalannya, ucapnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.